Vous êtes encore là, vous? Eh oui, je suis encore là. Roméo, ça va E quando piensas che va a llegarmi nuova batteria? Hai teman-teman semuanya, kabar kalian gimana nih? Pasti baik kan? Semoga kalian dan keluarga selalu bahagia dan dimudahkan rezekinya ya guys. Nah, di kesempatan kali ini Mimin bakal ceritain sebuah film. Film ini mengisahkan satu orang pria dan seorang wanita yang tak dikenalnya. Mereka terdampar di sebuah pulau terpencil. Hingga akhirnya kisah mereka berdua di pulau tersebut sangat tak terduga. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke plot filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Nelly yang sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha kaya bernama Vito. Di tengah malam belum sempat malam pertama, sang suami tertidur pulas. Dan Nelly mengemasi barang-barangnya kemudian pergi dari sana. Ternyata Nelly terpaksa menikah dengan Vito karena keluarganya memiliki hutang kepada Vito. Dia berencana akan kabur ke Prancis. Dia pun menginap di sebuah hotel, karena penerbangan ke Prancis hanya ada esok pagi. Namun tanpa dia duga, pelayan hotel yang mengenal Vito segera melaporkan kalau istri Vito akan kabur dan sekarang berada di hotel tempat dia bekerja. Tanpa pikir panjang, Vito pun langsung menyusul Nelly ke hotel tempat dia menginap. Namun tanpa diduga di sana terjadi sedikit insiden. Melihat Vito yang terluka, salah satu tamu hotel bernama Martin memberikan pertolongan. Nelly yang melihat ada kesempatan segera kabur dari sana. Kemudian dia pergi menjumpai Alex yang merupakan mantan bos Nelly. Dia mencoba meminjam uang untuk biaya pulang ke Prancis. Namun belum sempat dia bercerita banyak, tiba-tiba saja sang suami datang dan membuat kekacauan. Sementara itu Nelly yang masih di ruangan Alex, melihat lukisan langka yang nilainya sangat mahal. Nelly pun nekat mencuri lukisan tersebut, kemudian pergi dari sana. Mengetahui kalau lukisannya telah dicuri, Alex juga ikut mengejar Nelly. Nelly pun kembali ke hotel tempat sebelumnya dia menginap dan meminta tolong kepada Martin untuk membeli lukisannya. Karena kasihan, Martin bersedia mengantarkan Nelly ke bandara. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Vito dan Alex melihat Nelly dan langsung mengejarnya. Akhirnya mereka lolos dan segera menuju bandara. Di bandara, Martin menjumpai temannya yang bernama Ribeiro yang merupakan seorang pilot. Nelly yang tak memiliki uang, menjanjikan akan membayar Ribeiro setelah sampai di Prancis. Sementara itu Vito dan Alex yang masih mencari Nelly, bertanya kepada Martin mengenai keberadaan Nelly. Martin pun menjawab bahwa Nelly sudah naik pesawat dan akan pergi ke Prancis. Mengetahui hal itu, Vito pun menghampiri pesawat yang ditumpangi Nelly. Namun saat sampai di sana ternyata pesawat tersebut sudah terbang. Hal itu membuat Vito semakin jengkel. Vito kemudian kembali ke rumahnya. Lalu dia menghubungi anak buahnya di Prancis dan menyuruhnya untuk pergi ke bandara untuk menangkap Nelly. Sementara itu di tempat lain terlihat Martin yang sedang memindahkan barang-barangnya ke kapal dan akan berlayar ke pulau tempat tinggalnya. Saat dia akan berangkat, terlihat seorang wanita bernama Janet yang merupakan seorang fotografer. Dia meminta Martin berpose lalu memotretnya. Di malam harinya Vito mendapat kabar dari anak buahnya yang berada di Prancis dan mengatakan kalau mereka telah memeriksa semua pesawat dari Spanyol, tapi mereka tidak menemukan Nelly.
Sementara itu Martin telah sampai di pulau tempat tinggalnya. Dan betapa terkejutnya Martin saat dia melihat Nelly sudah berada di sana. Martin bertanya bagaimana bisa Nelly mengetahui tempat tinggalnya. Nelly menceritakan saat akan terbang, dia ditahan oleh pihak bandara karena lukisan yang dibawanya. Nelly yang tidak tahu akan pergi kemana, kemudian bertanya kepada Ribeiro tempat tinggal Martin. Lalu Ribeiro mengatakan kalau Martin tinggal di Kepulauan Karibia, dan Ribeiro pun meminta temannya untuk mengantarkan Nelly ke sana. Martin yang mendengar itu tampak kecewa pada Ribeiro, karena sudah memberitahukan tempat tinggalnya pada Nelly. Kemudian Nelly mencoba merayu Martin untuk mengantarkannya ke Santo Domingo dengan kapalnya. Nelly berjanji akan membayar mahal setelah dia menjual lukisannya. Namun Martin tidak menyanggupinya, karena jarak ke Santo Domingo sangatlah jauh. Jika ditempuh dengan perahunya membutuhkan waktu 1 minggu perjalanan. Namun Nelly tidak putus asa. Dia terus membujuk Martin dengan membantu membawa barang-barangnya. Setelah itu Martin mengajak Nelly ke kebunnya untuk memetik buah dan sayuran untuk dimasak. Nelly kemudian bertanya sudah berapa lama Martin tinggal di pulau ini. Martin menjawab kalau dia sudah tinggal di pulau itu selama 2 tahun. Dan dia hanya tinggal sendirian di sana. Setelah memberikan makan hewan ternaknya, Martin mengajak Nelly untuk bersiap karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Saat akan berangkat, Nelly mengatakan akan memberikan Martin makanan yang enak setelah mereka sampai di Santo Domingo. Martin berkata kalau dia akan mengantarkan Nelly ke kota, bukan ke Santo Domingo. Mendengar itu Nelly langsung kabur, karena jika kembali ke kota dia takut akan ditangkap oleh suaminya. Akhirnya Martin berhasil menangkap Nelly. Kemudian dia pun memasukkan Nelly ke dalam kapal lalu menguncinya. Namun Nelly tidak kehabisan akal. Dia pun merusak kapal agar perjalanan mereka dibatalkan. Nelly yang melihat ada kesempatan, kemudian kabur dan berenang kembali ke pantai. Saat malam hari, Martin yang masih marah menutup semua pintu dan melarang Nelly untuk masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya di kota, Vito membawa foto Nelly datang ke bandara untuk mencari informasi keberadaan Nelly. Namun pihak bandara mengatakan kalau mereka sedang sibuk dan mereka juga tidak pernah melihat wanita yang Vito cari. Mendengar hal itu, Vito dan Alex membuat kekacauan hingga mereka pun ditangkap oleh pihak bandara. Beberapa saat kemudian, Ribeiro datang dan melihat foto Nelly di atas meja. Dia segera menghubungi fotografer kenalannya, yang ternyata itu adalah Janet. Dan entah apa tujuan Janet, yang ternyata dia mengoleksi begitu banyak foto Martin. Sementara itu di pulau, terlihat Martin sedang memperbaiki mesin traktornya. Dia berencana akan membangun sebuah rakit bambu dan memakai mesin traktor sebagai mesinnya. Nelly yang terbangun terlihat mengelap lukisan mahalnya yang telah rusak karena terkena air saat berenang kemarin. Beberapa saat kemudian Martin mulai menebang bambu, sedangkan Nelly mencoba masuk ke dalam rumah. Di sana dia menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang Martin. Dia melihat foto Martin dan istrinya dan juga sebuah artikel yang memuat sebuah berita tentang pengusaha parfum sukses yaitu Martin. Nelly semakin heran siapa sebenarnya Martin. Dan kenapa seorang pengusaha sukses mau hidup sendirian di sebuah pulau terpencil? Sementara itu Martin yang tengah berada di dermaga, kemudian mengangkat jaring dan mendapatkan beberapa ikan untuk makan malamnya. Di saat Martin sedang lengah, tiba-tiba saja Nelly masuk dan mengunci pintunya. Dan tanpa memikirkan Martin, dia pun menghabiskan makan malam Martin. Tak lama kemudian terjadi sedikit adegan yang tak patut untuk ditiru. Karena kesal, Martin melempar sebuah benda hingga mengenai kepala Nelly. Nelly pun langsung pingsan. Martin yang khawatir segera membawa ke rumah kemudian mengobatinya. Nelly kemudian meminta maaf atas semua kesalahannya. Martin yang melihat Nelly, yang menurutnya ternyata sangat cantik, mulai tergoda. Hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam dan melakukan perkembangbiakan secara alami. Keesokan harinya Nelly terbangun karena mendengar suara bising. Yang ternyata Martin sedang membuka papan rumahnya untuk membuat rakit. Nelly menanyakan apakah rakit itu kuat untuk menempuh perjalanan ke Santo Domingo. Martin mengatakan kalau rakit itu mungkin bisa bertahan sampai pantai Guaira.
yang mana dari gua Ira Nelly bisa naik pesawat menuju Santo Domingo. Namun Nelly sangat kecewa pada Martin setelah apa yang mereka lakukan semalam. Dan Nelly berpikir kalau mereka bisa hidup bersama di pulau itu, karena sebenarnya Nelly mulai jatuh cinta pada Martin. Tanpa mereka duga ada sebuah pesawat yang melintas tepat di atas mereka, yang ternyata itu adalah Janet yang mencoba mengambil foto mereka. Martin segera berlari dan berniat meminta tolong, namun sayang pesawat itu tak kembali ke sana. Nelly yang galau karena Martin tak merespon perasaannya, kemudian pergi ke sebuah gubuk yang pernah dibangun oleh Martin. Di tempat lain terlihat istri Martin. Dia didatangi oleh Janet, yang ternyata sebenarnya Janet adalah mata-mata yang dikirim oleh istrinya untuk mengawasi Martin. Karena itulah Janet selalu mengikuti Martin secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, mereka didatangi oleh seorang pengusaha yang menuntut Martin, karena sebelumnya Martin telah menandatangani kontrak, dan sampai saat ini dia belum menerima parfum yang telah dipesannya. Pengusaha itu mengancam jika mereka tidak mengembalikan uang itu, maka Martin akan dipenjarakan. Hari pun terus berlalu, dan kini terlihat Martin sudah menyelesaikan rakitnya. Terlihat Martin yang akan berlayar. Nelly pun segera menghampirinya, dan berteriak kenapa Martin tega meninggalkannya sendirian di pulau itu. Martin menjawab bahwa dirinya hanya mencoba rakit, dan tidak berniat berlayar pergi meninggalkan Nelly. Martin juga mengatakan bahwa dia bersedia mengantarkan Nelly ke Santo Domingo dengan rakit yang dia buat. Di sore harinya Nelly mendengar suara telepon dan segera mengangkatnya. Yang ternyata itu adalah Martin. Nelly menanyakan kenapa mereka tidak menggunakan telepon itu untuk meminta bantuan. Martin menjelaskan kalau telepon itu hanya bekerja antar dua rumah saja. Martin lalu mengajak Nelly untuk makan malam bersama. Awalnya Nelly menolaknya, namun karena Martin tetap memaksanya, akhirnya Nelly pun menyetujuinya. Martin pun menangkap seekor ayam peliharaannya kemudian memasaknya. Saat malam hari hujan deras melanda pulau itu. Martin sangat semangat, karena dia berpikir suasana seperti ini akan sangat cocok untuk berkembang biak bersama dengan Nelly. Namun setelah lama menunggu, Nelly tak kunjung datang ke sana. Martin yang sudah tidak sabar mendatangi Nelly. Namun Martin melihat Nelly bersama dengan seorang pria. Martin yang mendengar Nelly berteriak segera menghampirinya. Dan ternyata itu adalah anak buah Vito dan Alex. Vito pun menghampiri Nelly dan mengatakan kalau awalnya dia kesulitan menemukan Nelly. Tapi setelah memasang berita di koran yang menjanjikan akan memberikan uang $10.000 bagi siapa saja yang menemukan keberadaan sang istri, akhirnya pilot yang mengantarkan Nelly ke pulau itu memberitahukan keberadaannya. Saat mereka akan meninggalkan gubuk, Alex datang dan menanyakan di mana lukisannya. Alex menjadi sangat marah ketika melihat lukisan mahalnya sudah rusak. Dia pun langsung mengejar Nelly dan menuntut ganti rugi. Hal itu membuat Vito langsung melemparkan lukisannya. Ketika Alex mengambil lukisan itu, tanpa sengaja dia menginjak lukisan tersebut, yang membuat Alex makin marah pada Nelly dan Vito. Sementara itu Martin terlihat berhasil melarikan diri dari anak buah Vito dengan luka tusukan di perutnya. Bahkan ketika kembali ke rumahnya dia mendapati rumahnya telah dibakar. Keesokan paginya Janet kembali terbang ke pulau itu dan berencana akan mengambil foto Martin. Namun sesampainya di sana dia melihat Martin tergeletak di dermaga. Dengan segera Janet pun langsung membawa Martin ke rumah sakit. Beberapa minggu kemudian Martin mulai membaik. Pengusaha itu datang kembali untuk menuntut ganti rugi dan memenjarakan Martin. Sebelum dipenjara Martin juga bercerai dengan istrinya. Dan pengusaha kaya itu mengatakan bahwa Martin tidak usah khawatir dengan istrinya, karena pengusaha kaya itu akan menikahi istri Martin. Waktu pun terus berlalu, hingga beberapa tahun kemudian Martin pun telah bebas dari penjara. Dia kemudian pergi ke rumah Vito untuk menemui Vito dan Nelly, karena Martin berniat meminta maaf kepada Vito. Sesampainya di kediaman Vito, dia tidak menemui mereka di rumahnya. Namun tidak lama kemudian Vito datang dengan seorang wanita, dan itu bukanlah Nelly. Vito menjelaskan
kalau pernikahannya dengan Nelly tidak berlangsung lama. Sebab Nelly tak dapat mencintainya. Hal itu gara-gara perjodohan yang dilandasi karena hutang. Martin pun menanyakan di mana dia bisa menemukan Nelly. Vito menjawab mungkin Nelly tinggal dengan saudaranya di Meksiko. Di malam harinya Martin pergi menginap di hotel. Tempat pertama kali dia bertemu dengan Nelly. Saat akan memesan kamar, petugas hotel mengetahui kalau itu adalah Martin. Dia memberikan sebuah surat dari Nelly yang dititipkan beberapa bulan yang lalu. Dari surat itu Nelly memberitahukan alamatnya. Dan Martin pun segera pergi menjumpai Nelly. Di suatu tempat terlihat Nelly yang sedang bekerja. Dia dikejutkan oleh kedatangan Martin di sana. Hingga akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama di sana. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, itulah cerita film kali ini, guys. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Komen ya, guys. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nemenin Mimin cerita sampai akhir. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.